Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika Newton, hukum kekekalan energi dan penerapannya, dan fluida dan pusat massa. Sebelumnya, perkenalkan saya Antasari Anggraini dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 2202111001. Pertama ada dinamika Newton, pengertian hukum Newton. Hukum Newton adalah tiga fungsi fisika sebagai dasar mekanika klasik menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda bergerak. Hukum Newton merupakan salah satu aturan yang diterapkan dalam ilmu fisika. Suatu benda yang bergerak tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi jika menggunakan hukum Newton dapat dihitung berapa kecepatan serta jaraknya. Selanjutnya, bunyi hukum Newton. Hukum Newton dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hukum Newton 1. Bunyi hukum Newton 1. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Rumus hukum Newton 1. Sigma F sama dengan 0. Selanjutnya, contoh hukum Newton 1. Yang pertama, saat menaiki mobil yang bergerak cepat, kemudian direm, penumpang akan terdorong ke depan. Kedua, mobil berjalan keadaan pelan, kemudian mendadak menginjak gas, maka penumpang akan tercondong ke belakang. Selanjutnya ada hukum Newton 2. Bunyi hukum Newton 2 yaitu, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Rumus hukum Newton 2 yaitu, percepatan sama dengan sigma F per massa. Sigma F sama dengan massa kali percepatan. Contoh hukum Newton 2. Yang pertama, menarik gerobak mengangkut pupuk dari rumah ke ladang. Yang kedua, jika ditarik dengan gaya yang sama, mobil-mobilan yang massanya lebih besar atau ada beban, percepatannya lebih kecil. Sedangkan pada mobil-mobilan yang sama atau massa sama, jika ditarik dengan gaya yang lebih besar akan mengalami percepatan yang lebih besar pula. Selanjutnya, hukum Newton 3. Bunyi hukum Newton 3, yaitu jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Rumus hukum Newton 3. Rumus hukum Newton 3 ada 3, yaitu gaya gesek, gaya berat, dan gaya sejenisnya. Yang pertama ada gaya gesek. Rumusnya yaitu gaya sama dengan koefisien dikali gaya normal. Yang selanjutnya ada gaya sejenis. Rumusnya yaitu S sama dengan massa jenis kali gravitasi bumi. Selanjutnya gaya berat. Rumusnya yaitu W sama dengan M kali G. Selanjutnya contoh hukum Newton 3. Yang pertama, pada saat duduk pada kursi busa, berat badan akan menekan kursi ke bawah, sedangkan kursi akan menahan berat badan ke atas. Yang kedua, melempar bola pada dinding, maka bola akan berbalik dengan kekuatan sama. Yang ketiga, jika seseorang memakai sepatu roda dan mendorong dinding, maka dinding akan mendorong sebesar sama dengan gaya yang kamu keluarkan tetapi arahnya berlawanan, sehingga orang tersebut terdorong menjauhi dinding. Selanjutnya, yang kedua yaitu hukum kekekalan energi dan penerapannya. Pengertian hukum kekekalan energi. Pada dasarnya, hukum kekekalan energi ini adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa energi itu kekal alias abadi sehingga tidak dapat berubah sepanjang waktu dan memiliki nilai yang sama baik sebelum terjadi sesuatu maupun sesudahnya. Rumus hukum kekekalan energi. EM1 sama dengan EM2, EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Keberadaan energi tersebut dapat juga diubah bentuknya dengan besaran yang akan selalu sama. Dalam hukum kekekalan energi ini, energi yang dimaksud adalah energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, dan lainnya. Yang pertama, energi kinetik. Sebuah benda yang bergerak itu cenderung memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Jika demikian, maka benda tersebut dapat dikatakan memiliki energi. Energi pada benda-benda yang bergerak itulah yang disebut dengan energi kinetik. Misal, sebuah batu yang dilempar mampu memecahkan kaca. Energi kinetik ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Yang kedua, energi potensial.
Energi potensial yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena letak atau kedudukannya dari acuan tertentu. Maksudnya, energi potensial ini merupakan energi yang memang dihasilkan oleh gaya-gaya yang bergantung pada posisi sebuah benda terhadap lingkungannya. Salah satu energi potensial yang paling umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari ini adalah energi potensial gravitasi. Secara matematis, energi potensial ini dapat dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dapat berpindah ke benda lain, terutama melalui suatu gaya yang menyebabkan pergeseran. Rumus energi mekanik. EM sama dengan EK plus EP. Perlu diketahui bahwa gaya konservatif ini adalah gaya yang dapat menghasilkan perubahan dua arah, yaitu antara energi kinetik dan energi potensial. Contoh dari gaya konservatif yakni gaya gravitasi dan gaya pegas. Selanjutnya, jika energi kinetik bertambah, maka energi potensial harus berkurang dengan besaran yang sama supaya dapat mengimbanginya. Contoh penerapan hukum kekekalan energi. Contoh penerapan hukum kekekalan energi ini yaitu keberadaan hukum kekekalan energi ini tidak semata-mata harus rumus belaka saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tanpa Gramet sadari, teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita ini juga merupakan penerapan dari hukum kekekalan energi. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, alat musik. Misalnya saat menggunakan alat musik gitar dengan cara dipetik, itu ternyata kita tengah menerapkan energi kinetik dari otot tangan yang kemudian diubah oleh gitar tersebut menjadi energi bunyi. Banyak alat musik yang menerapkan hukum kekekalan energi, terutama energi kinetik ini, yakni ada drum, piano, biola, hingga harpa. Yang kedua, mesin pemanas. Mesin pemanas itu ada beragam jenisnya, mulai dari teko pemanas air, solder, pemanggang roti, hingga mesin penghangat ruangan, yang ternyata sama-sama menerapkan hukum kekekalan energi ini. Pada mesin-mesin pemanas ini justru cenderung menggunakan energi potensial, khususnya energi potensial listrik. Energi potensial listrik tersebut nantinya diubah oleh elemen pemanas dari mesin sehingga dapat menjadi energi pemanas. Yang ketiga, kendaraan bermotor. Pada dasarnya memang semua kendaraan bermotor yang ada di kehidupan kita ini, mulai dari mobil, motor, truk, dan lainnya, itu menggunakan bahan bakar fosil. Dalam hal ini, energi yang digunakan adalah energi potensial kimia yang berasal dari bahan bakar fosil itu tadi. Diubahlah oleh mesin kendaraan menjadi energi kinetik sehingga dapat menggerakkan kendaraan. Maka dari itu, tanpa adanya energi potensial kimia yang berasal dari bahan bakar fosil, kendaraan bermotor tidak akan menjadi dapat melaju. Materi ketiga yaitu fluida dan pusat massa. Yang pertama kita bahas mengenai fluida. Pengertian fluida yaitu fluida dapat disebut juga sebagai zat alir atau lebih lengkapnya disebut zat yang dapat mengalir. Kita ketahui bahwa zat atau benda terbagi menjadi 3 jenis yakni padat, cair, dan gas. Fluida digolongkan menjadi 2 jenis yaitu fluida statik dan fluida dinamis. Perbedaan fluida statik dan fluida dinamis yaitu fluida statik adalah fluida dalam keadaan diam, sedangkan fluida dinamis adalah fluida dalam keadaan bergerak. A. Fluida statik. Macam-macam fluida statik ada 1. Tekanan. Tekanan adalah gaya yang diperlakukan terhadap satuan luas tertentu. Tekanan berbalik lurus dengan gaya yang diberikannya dan berbalik terbalik dengan luas daerahnya. Semakin besar gaya maka semakin besar tekanan. Kebalikan dengan luas, semakin luas daerah yang ditekan maka semakin kecil tekanannya. Sesuai dengan persamaan berikut, rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A. Yang kedua ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah sebagai besarnya gaya tekan zat cair yang dialami oleh bejana setiap satuan luas. Secara sistematis, tekanan hidrostatis dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan massa jenis kali percepatan gravitasi dikali tinggi zat cair atau kedalaman. Yang ketiga ada tekanan mutlak.
Tekanan mutlak merupakan tekanan dari keseluruhan total yang dialami benda atau objek tersebut, sehingga mengaitkan dengan pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa P sama dengan tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatis. Melalui persamaan hukum Pascal di atas, bahwa hukum Pascal sering diterapkan pada alat-alat dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil, dan sistem kerja rem hidrolik pada mobil. B. Fluida dinamik. Jenis aliran fluida dinamik adalah ada beberapa jenis aliran fluida. Lintasan yang ditempuh suatu fluida yang sedang bergerak disebut garis alir. Berikut ini beberapa jenis aliran fluida. Aliran mulus atau lamiar yaitu aliran fluida mulus. Lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran lamiar dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Yang kedua, aliran turbulen yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai dan selokan-selokan. Besaran dalam fluida dinamis dapat dirumuskan. Debit air sama dengan delta V per delta T sama dengan luas penumpang V delta T per delta T sama dengan luas penumpang V atau laju aliran fluida. Aliran fluida sering dinyatakan dalam debit aliran yang berumuskan debit aliran sama dengan volume per selang waktu. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari suatu tempat ke tempat lain. Alir yang mengalir dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik, atau jika ditinjau dua tempat maka debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Dapat dirumuskan sebagai berikut yang ada di layar. Yang terakhir ada pusat massa. Pusat massa suatu benda dapat diketahui saat benda tersebut dilempar. Maka akan ada sebuah titik dari benda tersebut yang geraknya seperti gerak parabola. Sebagai contoh, pemukul baseball jika dilempar keseluruhan titik akan bergerak. Pusat massa bisa lihat di layar gambarnya. Dari dua massa, jika M1 sama dengan M2, maka pusat massa terletak di tengah-tengah. Bila sistem terdiri atas banyak benda bermassa, maka pusat massa sistem adalah seperti pada layar bisa dilihat. Nah, begitu juga komponen ke arah sumbu Y dan Z. Menentukan titik pusat massa. Jika kita memiliki sebuah sistem yang terdiri atas dua massa 1 di titik X1 dan massa 2 di titik X2, pusat massa sistem terletak di titik tengah. Bisa lihat di layar, sistem yang terdiri dari 4 massa seperti pada gambar di atas masing-masing, M1 pada posisi X1, Y1, Z1, M2 pada posisi X2, Y2, Z2, M3 pada posisi X3, Y3, Z3, M4 pada posisi X4, Y4, Z4. Pusat massa sistem dapat dicari dengan persamaan XPM, YPM, dan ZPM di atas. Jika sistem kita adalah sistem yang kontinu, misalkan sebuah balok di manakah titik pusat massa balok, kita dapat membagi menjadi bagian yang kecil-kecil yang tiap bagiannya bermassa dm. Sigma akan berubah menjadi integral. Pusat massa sistem adalah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di layar yang ditampilkan. Menentukan pusat massa benda tegar. Gerak sebuah benda tegar bermassa M sebagai gerak partikel bermassa M. Pusat massa benda bergerak seperti partikel, artinya tidak mengalami rotasi. Pusat massa sistem bergerak seolah-olah seluruh massa sistem dipusatkan pada titik pusat massa benda itu. Benda tegar adalah benda yang saat bergerak jarak antar titiknya tidak berubah. Misalnya sepotong kayu padat, jika
kita melempar suatu benda ke atas, lalu benda tadi berubah bentuk, maka benda itu bukan benda tegar. Selanjutnya, titik berat. Selain titik pusat massa, kita mengenal titik pusat berat. Samakah titik pusat massa dengan titik pusat berat? Titik pusat berat akan berimpit dengan titik pusat massa bila percepatan gravitasi pada semua titik pada benda itu sama. Tiap elemen massa dm akan memiliki berat W sama dengan G dm. Total gaya berat bisa kita anggap berpusat pada suatu titik xg. Xg kita sebut dengan titik berat. Rumusnya bisa dilihat di layar dan diperhatikan. Bila G yang bekerja pada tiap dm sama, maka bisa dilihat di layar untuk lebih jelasnya. Sehingga titik berat maka berimpit dengan titik pusat massa. Sekian dan terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.